Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia dan senantiasa tekun berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022, hari biasa khusus Advent, Novena Natal, hari kelima. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Luhur, Santa Peran Maria telah menerima kabar malaikat dan mengandung putramu berkat kuasa Roh Kudus. Semoga kami mengikuti teladan Santa Peran Maria dan menaati kehendak-Mu dengan rendah hati, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Natal kian dekat dan kita merenungkan bagaimana peristiwa Natal itu terjadi, bahwa Allah berpihak kepada manusia. Allah mengendaki manusia itu diselamatkan, dibebaskan dari dosa-dosanya. Bahkan ia telah memberikan putranya sendiri sebagai manusia sama dengan yang lain manusia, agar manusia yang seharusnya binasa karena dosa akhirnya memperoleh pengampunan karena kehadiran Sang Putra Allah sendiri. Kita juga diingatkan bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa terjadi, termasuk kuasa Roh Kudus menaungi Maria. Lalu Maria mengandung dari Roh Kudus dan akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Yesus Sang Penyelamat. Kita semua juga boleh meneladan Maria di dalam menanggapi kabar keselamatan Tuhan itu dengan membuka hati sepenuhnya, dengan menerima tugas perutusan terlibat di dalam karya keselamatan Allah. Maka kita boleh juga menjadi turut orang-orang yang diselamatkan. Semoga Bunda Maria menguatkan kita semua, menuntun kita semua untuk turut sepertinya dengan membuka hati seluas-luasnya kepada Allah, yang di hadapannya tidak ada yang mustahil, agar pertama-tama dan yang utama adalah keselamatan umatnya. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan banyak sekali abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita
untuk mengikuti Maria yang taat setia kepada kehendak Allah demi keselamatan umatnya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.